Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3-11. Nah, judul perikop itu adalah ucapan syukur. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah untuk menghibur kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara dikasih Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menuliskan ucapan syukurnya setelah dia mengucapkan salam pada awal kitab 2 Korintus ini. Di dalam ucapan syukur ini, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai dia dan timnya, khususnya Timotius, dalam pelayanan mereka pada saat mereka melayani Tuhan di Asia Kecil. Dia juga bersyukur karena jemaat Korintus sudah mendoakan dia, sehingga hal itu menjadi kekuatan bagi Rasul Paulus dan tim pelayanannya yang sedang melayani Tuhan di Asia Kecil. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, kita menemukan bahwa Rasul Paulus mengucap syukur karena dia mengalami tantangan yang begitu berat. Dikatakan di sana bahwa mereka mengalami tantangan yang sangat berat ketika mereka sedang melayani di Asia Kecil. Tantangan itu semakin berat dan terlalu berat sehingga mereka menjadi putus asa. Bahkan dikatakan di situ bahwa mereka merasa seperti orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Tapi Rasul Paulus bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kepada dia penghiburan, sama seperti dia boleh menderita di dalam Kristus oleh karena pemberitaan Injil Kristus. Demikian juga Allah telah memberikan dia kekuatan di dalam Kristus untuk bisa menanggung tantangan-tantangan kehidupan dan tantangan pelayanan yang dihadapi ketika dia melayani Injil Kristus. Saudara, Paulus melihat bahwa Tuhan atau Allah telah memberikan kepada dia kemampuan untuk bisa menghadapi tantangan di dalam pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita pun sedang menghadapi masalah yang berat. Kita mungkin sedang menghadapi tantangan yang membuat kita putus asa, sama seperti yang Rasul Paulus alami. Bahkan mungkin di antara kita, ada beberapa dari antara kita mungkin merasa bahwa kita seperti dijatuhi hukuman mati. Khususnya saudara-saudara yang mungkin pada saat ini sedang mengalami sakit yang kalau dilihat, mungkin dokter sudah memvonis bahwa saudara tidak bisa disembuhkan, atau mungkin saudara hidup tidak akan lama lagi. Maka mungkin saudara akan mengalami seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus, seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Tapi kalau Allah bisa menolong Rasul Paulus, Allah bisa memberikan kekuatan Rasul Paulus melewatinya, maka Allah juga bisa memberikan kepada saudara kemampuan untuk bisa melewatinya. Ada begitu banyak cara Allah bisa menolong saudara. Allah bisa
berikan saudara kesembuhan, atau Allah juga bisa menguatkan saudara untuk menghadapi masalah itu. Yang penting saudara, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus bergantung kepada Tuhan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan membantu kita melewati tantangan-tantangan kehidupan yang besar ini. Saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sedang menghadapi tantangan hidup yang sangat berat saat ini? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa agar Bapa memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus agar dapat menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Saudara, marilah kita selalu bergantung pada anugerah Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menyertai kami dari malam sampai pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami juga bersyukur untuk memulai hari ini Engkau sudah memberikan kepada kami firman-Mu Tuhan yang membantu kami memahami kehidupan ini. Membantu kami untuk memahami bahwa Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi berbagai kesulitan kehidupan ini. Bapa, kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa menanggung persoalan-persoalan yang saat ini sedang kami hadapi. Berikan kepada kami hikmat untuk bisa mengerjakan apa yang harus kami kerjakan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menyembuhkan mereka dengan anugerah-Mu Tuhan. Dan juga Engkau juga memberikan kepada mereka kekuatan supaya mereka mampu menghadapi berbagai sakit ini Tuhan. Masa-masa di mana mereka harus bed rest, mereka harus beristirahat. Biarlah Engkau berbicara khusus kepada mereka. Biarlah mereka bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Sehingga sakit yang mereka alami tidak menjadi waktu yang terbuang percuma, tapi waktu di mana mereka mulai membangun kembali hubungan intim mereka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah itu semua mau jadi hanya untuk kemuliaan-Mu saja, hanya untuk kehendak-Mu saja yang mau jadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.